الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dala. Fasara maka menjadilah hadzal khatbu perkara besar ini, perkara ibadah. Ya, perkara besar, perkara ibadah itu perkara besar apa kecil, Pak? Besar dia itu sebenarnya. Nah, cuman karena bisa jadi kita kurang memahami, banyak masyarakat dan orang-orang kita kurang memahami hakikat ibadah, sehingga dianggap masalah kecil. Ya, ibadat ya. Betul. Ada lagi yang bahasanya ya duduk di masjid lagi gitu. Lah banyaklah ya. Karena memang berpangkal pada tidak paham permasalahan gitu. Imam Ghazali bilang fasara hadzal khatbu, maka menjadilah perkara besar ini, perkara ibadah, idzan dengan demikian. Ya artinya ketika banyak sekali tantangan-tantangannya, banyak sekali hambatan-hambatannya, banyak sekali tanjakan-tanjakan yang harus dinaiki, dilampaui, ditempuh gitu. Wallahi demi Allah, sampai sumpah Imam Ghazali, Pak. Mu'dhala itu perkara yang sangat-sangat sulit. Ya, perkara yang sangat-sangat sulit. Kalau penyakit itu kayak penyakit kronis, Pak. Artinya iya bukan kita putus asa, bukan. Artinya perlu diobati, perlu ditanganin secara serius gitu. Jangan malah putus asa. Lah ini masalah paham namanya. Udahlah, kalau gitu nggak usah ibadah. Justru ini dikasih tantangan gitu. Biar jadi generasi semangat gitu katanya dia. Wal khataru azima, dan bahayanya aziman itu besar. Artinya langkah-langkah untuk menuju ibadah kepada Allah, menjadi ahli ibadah itu azimah, bahayanya besar gitu. Ya makanya harus dihadapi serius. Maksud Imam Ghazali gitu, bukan putus asa gitu. Ya bisa jadi kita akan bertanya-tanya, serius itu gitu kan gitu Pak ya. Beneran serius. Contoh kecil gini, walaupun itu sesungguhnya contoh besar. Salah satu contoh, ketika kita ibadah, ya sholat, ya ngaji, ya baca Quran, apaan aja dah. Bahkan ketika kita sodako, kita nyumbang untuk pesantren, untuk masjid, itu seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita undang, tanpa kita kehendaki, muncul perasaan ria di dalam hati. Ria artinya apa Pak? Pengen dilihat, pengen dipuji orang. Wah, nanti orang akan menganggap saya orang soleh, ahli ibadah. Mereka akan menghormati saya. Mereka akan memposisikan saya dalam posisi yang terhormat. Mereka akan memuji saya sebagai ahli ibadah. Timbul tuh perasaan itu. Nah ini salah satu tantangan gitu. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Oleh karena itu kewajiban kita adalah bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Jangan nyerah. Banyak kok orang nyerah. Ya saya mah nyerah sajalah. Daripada saya riya, sholat, saya pergi ke masjid, pengen dilihat orang, pengen dipuji, pengen diambil mantu. Yang kedua, Pak ya, salah. Pengen, katakanlah dijunjung tinggi oleh masyarakat, pengen dihormati. Daripada saya riya, mendingan saya sholat di rumah. Ngapain pula saya sholat jamaah di masjid? Daripada riya, mendingan saya sholat di rumah. Nah, sikap ini untuk orang-orang seperti kita, orang-orang awam itu salah, enggak tepat.
gitu. Lalu kemudian kita sholat di rumah dah tuh, karena kita tidak berhasil mengusir riya. Ini putus asa namanya Pak, putus asa gitu. Untuk orang yang imannya lemah kayak kita, jalan keluar bukan itu, bukan akhirnya sholat di rumah saja gitu, dia enggak. Jalan keluarnya bagaimana kita tetap sholat jamaah, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, maghrib ke masjid, sambil kita terus melawan riya tadi, gitu. Ya memang ada orang-orang tertentu yang bagi dia, seandainya dia bisa sholat, seandainya dia sholat di rumah khusyuk, di masjid dia enggak khusyuk, bagi dia dipersilakan untuk sholat di rumah, gitu. Tapi bagi kita ada jaminan kayak gitu Pak. Boro-boro. Kalau sholat di rumah lebih kacau kita tuh ya. Nah, pikiran lebih banyak. Bahkan dipastikan akan terjadi yang namanya an-nisyan an adadi rakaat. Lupa bilangan rakaat maksud saya. 2, 3. Ini sebenarnya rakaat ketiga apa kedua sih? Rakaat ketiga kapan sih? Itu pasti lupa Pak. Karena hati kita tuh banyak lalai, hati kita masih lemah iman, sehingga jadi makanan empuk dan bulan-bulanan bisikan setan gitu. Pasti Pak. Makanya jalan keluar orang kayak kita, bismillah, terus sholat jamaah sambil berjuang melawan rasa riya, ujub dan sum'ah gitu. Jadi sulit emang Pak ya. Falidzalika azza may yaqsidu hadha tariqa. Falidzalika, maka oleh karena perkara besar ini adalah perkara yang benar-benar sulit. Kalau penyakit bilang kronis, bahayanya juga besar. Azza, sedikit sekali. May yaqsidu, orang yang berniat, orang yang menuju hadha tariqa, jalan ini. Maka sedikit banget orang yang berniat menjalani jalan ibadah secara serius, dikit Pak. Ya karena kan tadi itu bahayanya besar banget gitu. Wa qalla, dan sedikit. Tsumma azza, kemudian sedikit. Jadi 2 kali dibilang tuh, taukid, memperkuat. Wa qalla, sedikit. Tsumma azza, kemudian sedikit banget. Kalau bahasa Betawi zaman dulu semetet Pak. Minal qasidina may yasluku, daripada orang-orang yang berniat tadi, mayyasluku, orang yang menempuhnya. Jadi pertama kata Imam Ghazali, sedikit sekali orang yang berniat, niat Pak, qasad, berniat untuk menjalani jalan ibadah. Nah sesudah itu disaring lagi. Di antara yang berniat tadi emang udah sedikit banget. Kemudian orang yang langsung dia menempuh, dia konsentrasi, dia tempuh jalan ini, itu lebih sedikit lagi gitu. Tsumma azza, kemudian sedikit banget. Jadi diperesul nih Pak, saring lagi. Tsumma azza, kemudian sedikit banget. Minas salikina, daripada orang-orang yang menempuh jalan ibadah tadi, sedikit banget siapa? Mayyasilu ilal maksudi, orang yang sampai kepada tujuan. Wa yazfaru bil matlubi, dan dia meraih cita-cita. Artinya banyak yang gagal, banyak yang gagal, banyak yang gugur dalam perjalanan gitu. Ya apalagi kalau yang disebut wusul ilallah, sampai kepada Allah. Jarang Pak ya, orang tuh sampai derajat, sampai maqam, dia wusul ilallah, sampai ke Allah. Apa itu yang dimaksudkan sampai ke Allah? Saya jelaskan dikit aja deh. Ini sebagai gambaran, karena memang konsentrasi kita lagi nggak ke situ. Orang yang sampai kepada Allah, itu artinya bukan berarti dia sampai ke Allah seperti sampainya kita dari rumah ke masjid, gitu. Bukan, gitu. Yang maksud sampai ke Allah adalah seseorang sampai ilal ilmi bihi, memahami tentang Allah. Itu. Jadi jangan diartikan
sampai ke Allah sama dengan sampainya kita ke makhluk. Kita sampai ke Ciputat, sampai ke masjid, kita sampai ke rumah, sampai ke Kebayoran. Jangan, salah gitu. Kenapa salah? Karena Allah itu dia bukan jisim, dia bukan zat yang menempati ruang dan waktu dan tidak dibatasi oleh arah, jarak dan seterusnya gitu. Kalau masjid, katakanlah kita dari rumah berangkat ke masjid. Nah, masjid itu benda yang menempati ruang dan waktu. Sehingga itu artinya sampai gitu. Sampai dalam arti sesama makhluk. Tetapi kalau sampai ke Allah, jangan diartikan kayak begitu, salah gitu. Kalau gitu sampai ke Allah artinya apa? Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bi. Sampainya kamu ke Allah, itu artinya sampainya kamu memahami tentang Allah. Derajat yang paling rendah tuh Pak. Seseorang dianggap dia telah sampai ke Allah, dia telah paham tentang Allah ketika seseorang itu telah sampai ke makom yang namanya tajallil af'al. Tajallil af'al itu di mana seseorang tadi mata batinnya sudah mampu musyahadah, menyaksikan bahwa seluruh fi'il, seluruh perbuatan di dunia ini adalah perbuatan Allah. Ini udah kelas tinggi Pak ya. Ketika dia melihat orang kaya, dia lihat bahwa Allah Al-Mughni, Allah yang menjadikan dia kaya. Karena fi'lullah tuh, gitu. Jadi dia melihat hakikat gitu. Ketika dia melihat orang sembuh dari sakit, dia lihat Allah Asy-Syafi, Allah yang menyembuhkan. Pokoknya dia melihat semuanya perbuatan Allah. Katakanlah ketika ada seseorang yang menghina dia marah nggak kira-kira Pak? Kalau orang udah sampai tajalil af'al, dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Karena mata batinnya melihat bahwa orang tadi yang menggerakkan sehingga dia menghinanya adalah Allah. Bahkan dia mensikapinya, oh terima kasih saya dihina. Berarti kamu menyadarkan saya dan wajar saya dihina karena saya sebagai makhluk saya penuh dengan kekurangan. Saya bodoh, saya lemah, saya malas ibadah. Pokoknya sifat-sifat kekurangan kumpul pada diri saya. Dia nggak marah Pak, malah dia terima kasih. Dan memang yang maha sempurna hanya Allah. Kalau tajalil afal tuh begitu dah. Sebaliknya ketika dia dipuji sama orang, aduh ente ahli ibadah tiap 5 waktu ke masjid, hebat banget dah ente. Ente orang soleh dan seterusnya. Ana lihat sholat ente udah sempurna. Dia nggak besar kepala. Kenapa dia nggak besar kepala? Karena dia tahu bahwa yang menggerakkan orang tadi memuji dia adalah Allah. Dan ketika dia dipuji oleh seseorang, dia nggak lupa, nggak besar kepala, nggak tepuk dada, langsung dia ingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak dipuji. Allah Maha Sempurna. Tuh, orang kalau udah tajalil afal tuh gitu Pak. Ya. Alas, kita lanjut. Jadi kata Imam Ghazali, "Tsumma 'azza minas salikina ma yasilu ilal maqsud wa yadhfaru bil matlub." Kemudian sedikit banget di antara orang-orang yang menempuh jalan ibadah tadi, sedikit banget orang yang sampai kepada tujuan dari ibadah, yaitu at-taqarrub wal wusul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan sampai ke Allah dalam arti yang saya jelaskan tadi. Wa yadhfaru bil matlub, dan dia meraih cita-citanya. Dikit. Siapa mereka tuh Pak yang dikit? Wa humul a'izzatul ladzina istafahumullah azza wa jalla li ma'rifati wa mahabbati wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatihi. Wa hum, dan mereka yang sampai tadi tuh Pak. Al-a'izzah adalah orang-orang yang mulia. Alladzina istafahumullah azza wa jalla, yang Allah azza wa jalla telah memilih mereka. Jadi orang-orang pilihan. Allah pilih buat apa? Lima rifatihi, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Wa mahabbatihi, dan mencintai Allah. Ya jujur Pak, kita kalau ditanya sampai saat ini, kira-kira kita lebih cinta Allah apa lebih cinta makhluk? Lebih cinta Allah apa lebih cinta keluarga? Lebih cinta Allah apa lebih cinta pekerjaan?
Lebih cinta Allah apa lebih cinta rupiah? Ya rata-rata kita akan menjawab saya lebih cinta selain Allah gitu. Ya mana buktinya? Ya, banyak buktinya. Kita lihat aja ciri-ciri cinta. Ciri-ciri cinta itu banyak. Pertama diantaranya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak ingat sesuatu tadi. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau kata penyanyi kan gitu. Selama 24 jam, kita mana lebih banyak ingat Allah apa makhluk? Pasti makhluk, Pak. Tuh tandanya tuh, kita lebih cinta makhluk gitu. Tanda yang kedua, al-muhibbu lima yuhibbu muti'u. Sang pencinta, dia akan selalu mengikuti, akan selalu taat kepada orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Allah larang kita jalani. Jangan jalani itu ya. Apa yang Allah larang kita indahkan, kita berhenti pada batasannya. Tuh, cinta ya. Ya enggak bedanya dulu Pak. Ketika kita masih muda, termasuk katakanlah ketika kita baru menikah, istri kita hamil, ngidam, kan lagi cita-citanya banget itu Pak ya, apalagi mau punya anak. Kalau ditanya cintanya sama siapa, sama emaknya apa anaknya? Jawab sendiri ya. Pokoknya lagi seneng banget lah, cinta banget. Maka apapun yang diminta oleh istri kita, kita akan usahakan. Apalagi ketika kalau zaman dulu orang ngidam rata-rata pengen makan yang asam-asam, mangga muda gitu. Jam 1 dia minta mangga muda karena pengen ngerujak. Kata dia sih bawaan bayi ya. Bayi hebat amat udah punya bawaan dia. Udah pintar pengen mangga. Kita lakukan tuh Pak, kita ikutin, kita taat karena saking cintanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Allah adalah ketika kita disuruh pilih antara panggilan makhluk dan panggilan Allah. Mana yang kita pilih? Kalau yang kita pilih panggilan makhluk, berarti kita nggak cinta sama Allah. Kalau kita pilih dan kita menangkan panggilan Allah, kita cinta sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kebetulan lagi asik nonton TV, Kian Santang misalnya. Ayo, kira-kira mana? Panggilan sholat apa panggilan TV? Lah banyak lah Pak ya. Begitu hayya 'alas shalah, mari sholat. Kita lagi asik main HP. Buka Facebook, Twitter, apalah Instagram segala macam, lagi WA, WhatsApp segala macam. Biasanya kita akan lebih memilih HP. Ya sholat mantar sajalah gitu. Nah kalau mereka enggak, mereka lebih cinta ke Allah. Wasaddadahum, dan Allah luruskan mereka. Artinya Allah arahkan mereka sehingga mengerjakan kebenaran. Bitaufikihi, dengan taufik dari Allah, wa ismatihi, dan pemeliharaannya. Allah pelihara dia dari maksiat, dari dosa dan seterusnya. Tsumma awsalahum bifadlihi ila ridwani wa jannati. Kemudian sesudah itu Allah akan menyampaikan mereka bifadli, dengan karunia Allah, ila ridwani, kepada keriduan Allah. Kemudian Allah hantarkan mereka sehingga mereka sampai kepada keriduan Allah. Allah ridho kepada mereka, wa jannati, dan sampai kepada surganya. Fanas'aluhu jalla dzikru, maka kita memohon kepada Allah jalla dzikru, yang maha agung penyebutan Allah. Mohon nama Allah ayyaj'alana wa ayyaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina birahmatih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kalian, menjadikan kami, aku, kata Imam Ghazali, termasuk ulaikal faizina birahmati, orang-orang yang meraih rahmat Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, akan tetapi ya walaupun begitu
Nah, akan tetapi walaupun betapa sulitnya tuh ibadah yang digambarkan dulu, di sini Imam Ghazali akan memberikan kiat-kiat, tips-tips, cara-cara, teknis-teknis agar seseorang bisa menempuh jalan ibadah tadi. Sehingga beliau mengatakan walamma wajadna hadhihi tariqa bihadhihi sifati nazarna fa'am'anna an-nazara fi kaifiyati qat'iha wa ma yahtaju ilahil abdu minal uhbati wal uddati wal alati wal hilati min ilmin wa amalin asa ay yaqta'aha bi husni taufiqillah fi salamah. Walamma wajadna, dan ketika kami dapati hadhihi tariqa, jalan ini, jalan ibadah tadi itu, bihadhihi sifati, dengan sifat ini, sifatnya susah, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak perampok di tengah jalan. Nazarna, kami analisa, fa'am'anna, lalu kami maksimalkan an-nazara, analisa tadi gitu, fi kaifiyati qat'iha, di dalam cara qat'iha, menempuh jalan tadi itu. Bagaimana seseorang bisa menempuh jalan ini, akan diberikan ilmunya, dan ilmunya oleh Imam Ghazali gitu. Wa ma yataju ilahil abdu, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh si hamba nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, minal uhbati, berupa al-uhbah. Al-uhbah wal uddah artinya sama, persiapan, bekal gitu. Wal alati, dan alat. Wal hilati, dan hila, usaha. Min ilmin wa amalin, nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang ilmin, ilmunya, wa amalin, dan amalnya, prakteknya. Asa, mudah-mudahan Imam Ghazali bilang ayak to'aha, si hamba tadi mampu menempuh jalan ibadah yang terjal tersebut bihusni taufikillah, dengan keindahan taufik dari Allah, fi salamatin, di dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang serius Pak ya. Jadi gimana nggak serius? Bahkan ketika kita melihat penafsiran ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalan tol. Enggak Pak, jalan tol udah banyak belok-belokannya. Apa jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu ditafsirkan agama Islam gitu. Kenapa agama Islam? Karena siapa orang yang dia memeluk agama Islam, kemudian dijalani itu aturan-aturannya, dia diibaratkan seperti seseorang yang berjalan di jalan lurus. Dia jalan, dipastikan dia akan sampai tujuan. Tetapi kalau dia jalan di belok-belok, dijalani, kemudian belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, dia mampir lagi dan seterusnya. Bisa-bisa dia kecapean Pak, tersesat, nggak sampai tujuan. Itulah ibaratnya orang yang memeluk dan menjalani selain jalan Allah, selain jalan Islam. Itu aja kan perlu keseriusan jadinya deh. Wala yang qati'u, dan mudah-mudahan si hamba tadi tidak terputus fi aqabatiha, di dalam tanjakan-tanjakan ibadah, al-muhlikati, yang membinasakan. Fayahlika, maka kalau begitu dia akan celaka, ma'al halikin, bersama orang-orang yang celaka. Wal iyadzu billah, dan kita minta perlindungan kepada Allah. Fasannafna fi qat'i hadhihi tariqi wa sulukiha kutuban. Maka kata Imam Ghazali, kami menyusun dalam masalah menjelaskan qat'i hadhihi tariq, menempuh jalan ini, wasulukiha, sama menempuhnya, menjalaninya, kami susun kutuban, beberapa kitab. Ka Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Pernah lihat kitabnya Pak? Allah Akbar ya. Kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang jilidan sekarang tuh 5 jilid gitu ya.
wal qurbati ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya banyak kitabnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, selain kitab Ihya dan kitab yang lainnya lagi, ihtawat ala daqaiqa minal ulumi, di mana kitab-kitab tadi itu mencakup, mengandung ala daqaiqa minal ulum, ilmu-ilmu yang halus, pengetahuan-pengetahuan yang sangat dalam sekali, yang sangat halus sekali, iktasad, yang menjadi sulit ala afhamil amati, terhadap pemahaman orang-orang awam, orang-orang pada umumnya. Jadi kata Imam Ghazali, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, Al-Qurba Ilallah dan seterusnya, itu kitabnya panjang lebar, berjilid-jilid, dalam sekali, halus sekali pengetahuannya. Artinya untuk orang-orang awam, orang-orang umumnya, mereka akan kesulitan. Nah, karena mereka kesulitan dalam memahaminya, sehingga salah paham. Betul Pak ya? Jadi cerita itu dulu cerita anak-anak, seekor rubah apa dia. Awalnya dia melihat pohon anggur, buah anggur. Kemudian terlontar, terbersit, terlintas keinginan, wah ini kalau makan anggur enak nih. Dia hobi banget sama anggur. Cuman agak tinggi tuh buah anggur, katakanlah 3 meter ya. Dia mau naik dia nggak bisa. Dia naik, dia jatuh lagi. Dia naik, dia jatuh lagi. Akhirnya kata rubah tadi, mana sih ini susah amat sih. Lalu kemudian dia lompat. Dia lompat tuh Pak, setinggi-tingginya. Nggak nyampe 3 meter. Lompatannya cuma 1 meter. Dia lompat lagi. Terus dia lompat lagi, dia lompat lagi. Sampai dia lelah, sampai dia putus asa. Akhirnya tidak berhasil. Nah, karena tidak berhasil, dia tidak mampu memahami dan menggapai anggur tadi, dia teriak-teriak. Anggur asem, anggur enggak enak, anggur pahit, gitu katanya. Jadi orang-orang yang tidak memahami isi kitab Ihya Ulumuddin dan Al-Qurba Ilallah tadi itu, karena memang sangat halus, sehingga faqadahu fiha, faqadahu, lalu mereka mencela fiha, pada kitab-kitab tadi. Wa khadu, dan mereka masuk menyelam fi ma lam yusinuhu minha, pada permasalahan yang mereka tidak memahami secara utuh. Fi ma, pada permasalahan yang lam yusinuhu, mereka tidak memahaminya, permasalahan tadi, minha, darinya, dari kitab-kitab tadi, karena nggak paham gitu. Sehingga memang banyak yang mencela kitab Ihya tuh Pak, apalagi orang-orang barat gitu ya. Dipandang kitab Ihya itu kitab yang menghambat kemajuan teknologi, menghambat kemajuan zaman, sehingga banyak dibakar juga gitu. Ada juga yang mencela kitab Ihya, apa tuh? Kitab Ihya banyak hadis-hadis dhaif dan seterusnya. Itu karena nggak paham sebenarnya. Kalau paham mah Masya Allah ya. Sehingga banyak mencela, banyak yang memusuhi kitab Ihya tadi. Kata Imam Ghazali, fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Tidak ada ucapan yang lebih fasih, yang lebih bagus, yang lebih indah daripada ucapan Tuhan semesta alam. Al-Quran saja, artinya kata Imam Ghazali wajar mereka mencela kitab Ihya, mereka mencaci maki kitab Ihya. Jangankan kitab Ihya, Al-Quran aja, kitab yang datang dari Allah, mereka celah. Mereka katakan Al-Quran itu sihir, mereka katakan Al-Quran itu mantra, mereka katakan Al-Quran itu kahanah, ilmu perdukunan, lah macam-macam lah. Bahkan wa qad qalu fihi, sungguh mereka telah mengatakan terhadap Al-Quran, innahu asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran adalah kisah-kisah orang-orang dulu. Itu cerita orang-orang dulu saja, sejarah gitu. Artinya apa? Mereka tidak mengatakan, mereka tidak meyakini Al-Quran itu adalah kitab Allah, alladzi la raiba fi hudal lil muttaqin, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka cuma bilang itu kan pepesan kosong, sahur sepuh, cerita orang-orang dulu. Begitu Al-Quran mereka bilang. Kata Imam Ghazali, Al-Quran aja mereka berani, Al-Quran aja mereka celah,
Al-Quran aja mereka apa ya, intimidasi, ya apalagi kitab Ihya. Alam tasma, tidakkah kamu dengar, tidakkah kamu pernah mendengar, ila qauli Zainil Abidin, kepada ucapan Zainil Abidin Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ridwanullah alaihim ajmain, mudah-mudahan keridhaan Allah tercurah atas mereka semuanya. Kata Imam Zainul Abidin begini, inni la aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara zaka dzu jahlin fayaftatina. Sesungguhnya aku benar-benar menyembunyikan min ilmi, daripada ilmuku, jawahirahu, jawahir, permata-permata ilmu yang memang harus disimpan, permata yang jangan diobral murah, harus disimpan gitu. Harus disimpan. Kaila yara zakadzu jahlin, agar orang yang mempunyai kebodohan tidak melihat hal itu, tidak melihat permata yang disimpan tadi. Fayaftatina, kalau dia melihat, kalau dia mendengar ilmu tadi, fayaftatina, maka dia akan terkena fitnah, dia akan terjatuh dalam permasalahan, dia akan terjatuh dalam kesesatan dan seterusnya. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang nggak diajarkan ke masyarakat umum, Pak. Kalau diajarkan ke masyarakat umum, gila gitu ya, masyarakat mereka tersesat. Ingat kisah siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu bikin pusing masyarakat, Pak, ketika itu. Gini, kalau versi Syekh Siti Jenar, versi yang kita terima, ya ada yang terima dari film, dari buku kan gitu ya. Yaitu Syekh Siti Jenar telah membuat masyarakat sesat. Tapi ada katanya versi Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya bukan begitu, gitu. Itu katanya apa ya? Hasil editan orang-orang Belanda. Wallahu a'lam bishawab, tetapi yang pasti kita ambil hikmahnya. Ketika itu Syekh Siti Jenar mengajarkan masyarakat tentang ayat yang bunyinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat nadinya, urat lehernya. Masyarakat kan pemahamannya sederhana, sehingga mereka memahami berarti Allah ada di sini dong, dekat urat leher gitu. Akhirnya mereka nanya, berarti Allah ada di sini dong, dekat urat leher nih, Allah ada di sini gitu ya. Allah nongkrong di sini, Allah ngejedok di sini. Kata Syekh Siti Jenar, karena dia menggunakan bahasa hakikat, iya gitu. Ya sudah, masyarakat nggak paham, Pak. Masyarakat nggak paham. Akhirnya banyak yang mengatakan, ya Allah ada di sini, gitu. Ada di dekat urat leher. Bahkan sampai kepada pemahaman manunggaling kaulogusi dan seterusnya. Sehingga masyarakat pada pusing, pada pemahami, ya Allah di sini, gitu. Padahal ilmu itu harusnya jangan disebarkan ke masyarakat. Yang harus diajarkan ke masyarakat begini. Yang dimaksudkan Allah itu lebih dekat kepada urat leher min haitsul ilmu, dari segi ilmunya. Allah mengetahui semuanya, Allah memahami semuanya, Allah dekat kepada si hamba, Allah paham seluruhnya, Allah melihat si hamba. Gitu maksudnya. Jangan berarti diajarkan Allah barata di sini, nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena secara ilmu tauhid, Allah itu dia satu zat yang tidak butuh ruang dan waktu. Ruang dan waktu siapa yang bikin? Allah. Jadi Allah nggak butuh ruang dan waktu. Kalau Allah duduk di sini, berarti Allah dibatasi di sini oleh ruang, waktu, arah, dan seterusnya. Nah, yang namanya butuh ruang, waktu, arah, dan seterusnya itu makhluk. Sementara Allah beda dengan makhluk. Makhluk beda dengan Allah, Allah beda dengan makhluk, Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk tidak sama dengan Allah. Harusnya yang diajarin kayak gitu. Itu versi yang kita terima ya. Artinya memang ada ilmu-ilmu yang disembunyikan, Pak. Karena kalau diajarkan kepada bukan objeknya, kepada bukan yang memahaminya, dia nanti sesat, salah pemahaman, kacau dia. Banyak yang kayak gitu contohnya.
Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Wa qad taqaddama dan sungguh telah terdahulu fi hadza dalam masalah ini, dalam masalah menyembunyikan ilmu-ilmu yang memang harus disembunyikan dan gak boleh diajarkan kepada orang karena khawatir mereka nanti salah paham sesat gitu. Abu Hasanin, Abu Hasan Imam Ali, ilal Husaini kepada Imam Husain, ya anak Husain, wa wassa qablahul Hasana dan beliau telah mewasiatkan sebelumnya, sebelum kepada Husain beliau wasiatkan Al Hasana kepada Imam Hasan, Hasan Husain. Ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi. Jam berapa Pak Isa ya? Oh, di sini baru jam 19.24. 8. Kita lagi ya. Ya rubba jauhari ilmin, ya wahai rubba jauhari ilmin, banyak sekali permata ilmu. Lau abuhu bihi, seandainya aku zahirkan permata ilmu ini, aku tampakkan, aku ajarkan ke masyarakat, laqila li, niscaya orang-orang akan mengatakan kepadaku, anta mimma ya'budul wathana, engkau adalah termasuk orang yang menyembah berhala gitu. Walastahalla rijalun muslimuna dami, dan niscaya orang-orang muslim mereka akan menganggap halal dami, darahku, akan membunuhku gitu. Yarawna aqbaha ma ya'tuna hasana, mereka memandang perbuatan yang mereka kerjakan padahal itu paling jelek, yaitu menuduh kafir, yaitu membunuh dan seterusnya, mereka pandang hasana, itu perbuatan baik. Jadi salah menilai gitu. Jadi memang banyak sekali ilmu-ilmu kayak gitu ya. Ada kitab namanya Mi'rajul Arwah. Allahu Akbar. Para Habib apa lupa bakar siapa dia. Itu bacanya pusing karena memang beliau bicara tentang ilmu hakikat gitu. Waqtadul halu inda zawiddini hum asyrafu khalqillah. Yang bisa saya sampaikan pada akhirnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala famikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.